Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wahyudi. Saya mahasiswa di Universitas Siber Asia. Oke, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Saya mengambil materi subkonsep memahami diri sendiri. Pendahuluan. Konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri, termasuk persepsi kita tentang penampilan fisik, kemampuan, dan keterampilan, serta nilai-nilai yang kita pegang. Mengapa topik ini penting? Karena pemahaman tentang konsep diri dapat membantu kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong kita untuk mencapai potensi maksimal kita. Definisi konsep diri atau self-concept adalah pandangan atau gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Ini mencakup bagaimana kita memandang penampilan fisik kita, keterampilan dan kemampuan, serta nilai dan keyakinan kita. Ini adalah lensa melalui mana kita melihat dan memahami diri kita sendiri. Konsep diri tidak hanya mencakup bagaimana melihat diri kita sekarang, tapi juga bagaimana kita melihat diri kita di masa depan, apa yang kita harapkan, atau harapan apa dari diri kita sendiri. Mengapa materi ini itu penting? Yang pertama, dapat membentuk perilaku. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri berdampak besar pada bagaimana kita berperilaku. Jika kita memiliki konsep diri yang positif, cenderung merasa lebih percaya diri dan mengambil lebih banyak peluang. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat membatasi tindakan kita, berpengaruh pada kesejahteraan mental. Self-concept juga memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan mental kita. Memiliki pandangan yang realistis dan positif tentang diri kita sendiri dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Yang ketiga yaitu membantu dalam hubungan. Memahami konsep diri kita sendiri dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dan kuat dengan orang lain, karena kita menjadi lebih sadar akan kekuatan dan kelemahan kita. Di self concept ini kita memiliki tiga komponen. Yang pertama adalah ada self image. Ini adalah gambaran kita tentang diri kita sendiri. Ini mencakup persepsi kita tentang penampilan fisik, kepribadian, kemampuan, dan keterampilan kita. Soft image adalah bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana kita percaya orang lain melihat kita. Komponen kedua yaitu ada soft esteem. Ini adalah penilaian atau penilaian kita tentang diri kita sendiri. Ini mencakup bagaimana perasaan kita tentang diri kita dan kepercayaan diri kita. Self-esteem bisa positif atau negatif dan berpengaruh besar pada kesejahteraan emosional kita. Yang ketiga ada ideal self. Ini adalah versi diri kita atau yang kita impikan atau kita harapkan. Ini adalah gambaran tentang siapa yang ingin kita jadi, baik dalam hal penampilan fisik, pencapaian, atau nilai-nilai pribadi. Jarak antara self-image dan ideal self dapat mempengaruhi kepuasan kita dengan kita dan motivasi kita untuk berubah. Selanjutnya, ada proses bagaimana pembentukan self-concept. Yang pertama itu faktor lingkungan. Lingkungan tempat kita tumbuh dan hidup memainkan peran besar dalam membentuk konsep diri kita. Ini mencakup lingkungan kerja, sosial, dan fisik. Yang kedua ada pengalaman. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, berkontribusi pada konsep diri kita. Sukses atau kegagalan, pujian dan kritik, semua ini membantu membentuk bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Proses ketiga yaitu nilai. Nilai dan keyakinan kita, baik yang kita anut secara pribadi atau yang ditransfer
kepada kita oleh masyarakat atau keluarga kita juga mempengaruhi konsep diri kita. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan yang kita terima baik di sekolah atau melalui pembelajaran seumur hidup juga mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apa yang kita percaya kita mampu capai. Yang kelima, yaitu hubungan interpersonal. Hubungan kita dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan kolega, juga mempengaruhi konsep diri kita. Interaksi dan umpan balik dari orang lain dapat membantu kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Selanjutnya, cara penting bagaimana konsep diri mempengaruhi diri kita. Yang pertama adalah tindakan dan perilaku. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri dapat mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Misalnya, jika kita melihat diri kita sebagai orang yang ramah dan suka membantu, kita mungkin lebih cenderung untuk meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Yang kedua, keputusan. Konsep diri juga mempengaruhi keputusan yang kita buat, dari keputusan sehari-hari hingga keputusan besar dalam hidup. Jika kita memiliki keyakinan bahwa kita adalah pengambil risiko, kita mungkin lebih cenderung untuk membuat keputusan berisiko tinggi. Cara yang ketiga adalah motivasi dan tujuan. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri dapat mempengaruhi apa yang kita anggap mungkin dan apa yang kita kejar dalam hidup. Jika kita melihat diri kita sebagai orang yang mampu dan berkompeten, kita mungkin lebih termotivasi untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang ambisius. Yang keempat, ada hubungan. Konsep diri konsep diri juga mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, jika kita melihat diri kita sebagai seorang individu yang berharga, kita mungkin cenderung mencari dan mempertahankan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Oke, selanjutnya membangun dan mengembangkan self-concept secara positif. Yang pertama ada kesadaran diri. Mulailah dengan mengevaluasi dan memahami diri Anda saat ini. Apa kekuatan dan kelemahan Anda? Apa nilai dan keyakinan Anda? Apa yang Anda sukai dan tidak sukai tentang diri Anda? Yang kedua ada penerimaan diri. Menerima diri Anda apa adanya adalah langkah penting untuk membangun konsep diri yang positif. Ingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan, dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Selanjutnya, tetapkan tujuan positif. Menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai dapat membantu Anda mengembangkan konsep diri yang positif. Saat Anda mencapai tujuan ini, Anda akan membangun rasa keberhasilan dan kompetensi. Selanjutnya, cari feedback atau umpan balik yang positif. Cari feedback dari orang yang Anda percaya dan hargai. Feedback ini dapat membantu Anda memahami bagaimana orang lain melihat Anda dan dapat memberikan perspektif baru tentang diri Anda. Selanjutnya, belajar dan tumbuh. Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ini dapat membantu Anda membangun keterampilan dan kemampuan baru yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsep diri Anda. Selanjutnya, praktekkan pemikiran positif. Cobalah untuk mengganti pikiran negatif tentang Anda dengan yang positif. Ini dapat membantu Anda mengembangkan pandangan yang lebih positif tentang diri Anda. Studi kasus bagaimana self-concept bisa berubah dan berpengaruh terhadap kehidupan individu. Ana, seorang mahasiswa yang selalu merasa kurang percaya diri dan percaya bahwa ia tidak berbakat dalam banyak hal. Karena konsep diri ini, Ana seringkali merasa ragu untuk mencoba hal baru dan cenderung menarik diri dari situasi sosial. Namun suatu hari Ana memutuskan untuk mengikuti kelas lukis, sebuah kegiatan yang selama ini dia impikan tapi takut untuk dicoba. Awalnya dia merasa tidak mampu dan khawatir akan gagal, namun dengan dorongan dari guru dan teman-temannya, ia terus mencoba dan berlatih. Perlahan-lahan, Ana mulai melihat perbaikan dalam keterampilannya dan menerima pujian dari orang lain.
Ini secara bertahap mulai mengubah cara dia melihat dirinya. Dia mulai percaya diri, dia mulai percaya bahwa dia mampu belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Dan ini mulai mempengaruhi aspek lain dari hidupnya. Dia menjadi lebih percaya diri dalam situasi sosial dan lebih berani untuk mencoba hal baru. Dia juga menjadi lebih positif dan bahagia, yang berdampak pada hubungan dan kesejahteraan mentalnya. Kesimpulan dari konsep ini adalah sangat penting, konsep diri sangat penting karena mempengaruhi perilaku, keputusan, motivasi, dan hubungan kita. Dalam studi kasus Ana, kita melihat bahwa perubahan positif dalam konsep diri dapat mengubah kehidupan sosial seseorang secara signifikan, meningkatkan kepercayaan diri dan membuka peluang untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.